Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Mono akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 5 pada tema 6 subtema 1. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Bahasa Indonesia tentang kata kunci paragraf, IPA tentang perpindahan kalor, IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan, dan SPDP tentang tangga nada. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar IPA tentang perpindahan kalor atau panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Berikutnya adalah manfaat sinar matahari. Yang pertama, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Yang kedua, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang ketiga, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen. Bisa juga untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Berikut ini adalah contoh praktik membuktikan energi panas di sekitar kita. Yang pertama, menggosokkan kedua telapak tangan, maka lama-lama akan menjadi panas. Demikian juga pada saat kita menggosokkan mistar dengan kain, maka mistar tersebut akan terasa panas. Kesimpulan dari dua peristiwa tersebut adalah energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Contoh cara membuat api zaman dahulu. Orang dahulu mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Kesimpulan dari peristiwa tersebut adalah ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Hal ini juga misalnya terjadi kebakaran hutan ya, misalnya karena gesekan daun-daun yang kering bisa menghasilkan api sehingga terjadi kebakaran hutan. Berikut adalah contoh percobaan kalor dapat mengubah wujud benda. Coba perhatikan gambar di samping ya, ada 3 buah es batu yang di tempat berbeda-beda. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Nah, yang jelas ukurannya sama ya. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Tentu yang terkena sinar matahari langsung karena dia lebih panas. Yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi kalor atau panas ini dapat mengubah wujud benda. Dalam hal ini adalah benda padat atau es batu ini menjadi benda cair atau air. Berikut adalah perbedaan suhu dan panas. Indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut sebagai suhu atau temperatur. Berikut adalah perbedaan suhu dan panas. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut sebagai termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Oke, siapakah penemu termometer?
Nah, ternyata termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andre Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak adalah misalnya mengeringkan pakaian yang sangat basah, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Oke, kita belajar pemuaian dan penyusutan. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau volumenya berubah karena terkena panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi kalau pemuaian itu karena suhu panas ya, sedangkan penyusutan itu karena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Jadi tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Berikutnya adalah ban sepeda atau motor dan mobil. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Berikutnya adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Pemasangan kabel telepon dan kabel listrik terlihat mengendur dan tidak tegang dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selanjutnya pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas karena terjadi adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Berikutnya adalah penggunaan termometer. Ketika termometer raksa terkena panas, maka raksa di dalamnya akan memuai, sedangkan pada suhu dingin maka raksa di dalamnya akan menyusut. Masuk pada pelajaran PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab juga berarti keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan kelompok orang lain. Berikutnya adalah konvensi atau kesepakatan hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak-anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. 4 hak anak diantaranya adalah hak kelangsungan hidup, diantaranya adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Hak perlindungan diantaranya adalah perlindungan dari diskriminasi. Hak tumbuh kembang diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hak berpartisipasi diantaranya adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal. Berikutnya adalah hak anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 90. Yang pertama adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mendapatkan bantuan fasilitas belajar dan beasiswa, memperoleh penilaian hasil belajarnya, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Oke, berikutnya adalah tanggung jawab warga negara. Yang pertama adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Yang ketiga adalah sebagai seorang siswa adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Masuk pada pelajaran bahasa Indonesia tentang menemukan kata kunci paragraf. Dalam paragraf atau teks lainnya, pasti ada kata kunci yang menjadi unsur penting dalam penulisan suatu kalimat atau alinea. Dengan kata kunci tersebut, orang akan dengan mudah memahami informasi atau tujuan dari paragraf tersebut. Kata kunci biasanya diulang-ulang dalam setiap paragraf karena kata kunci memiliki fungsi untuk mengikat makna, sehingga menghasilkan paragraf yang mudah dipahami. Dua cara menemukan kata kunci paragraf diantaranya adalah mencari kata yang diulang-ulang. Jadi salah satu ciri kata kunci dalam paragraf adalah penggunaannya yang diulang dan dituliskan berkali-kali. Alasannya adalah karena kata kunci merupakan kata yang penting untuk dibahas pada paragraf itu. Yang kedua adalah mencari dalam ide pokok. Ide pokok berisikan kalimat penting yang menyampaikan informasi dari paragraf tersebut. Oke, berikut ini adalah cara untuk mencari kata kunci dalam paragraf. Nah, ini adalah paragrafnya ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Jadi kata kunci dari paragraf tersebut adalah energi panas karena sering disebutkan atau diulang-ulang ya. Masuk pada pelajaran IPS tentang manusia dan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman. Berikutnya adalah hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Contohnya adalah para petani harus menyesuaikan waktu tanam sesuai dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik.
Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk mempengaruhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah untuk menanggulangi akibat kemarau yang panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Berikutnya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Yang pertama adalah membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Yang kedua, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Yang ketiga adalah bencana tanah longsor. Hal ini bisa disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Yang keempat adalah kebakaran hutan karena kecerobohan manusia yang bisa menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Masuk pada pelajaran SPDB tentang tangga nada. Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Gamelan ini digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Contohnya adalah alat musik piano dan organ. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelog dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelog dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Contoh lagu tangga nada pelog diantaranya adalah Gundul Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada slendro adalah Cublak Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.